ada kok yang jadi suami yang rumah tangga, istri yang kerja. Kenapa orang yang nyinyir? Merekanya oke, merekanya menerima, dan di mana ada patokan bahwa secara di dalam buku dan aturan bahwa perempuan itu harus lebih muda daripada laki-lakinya. Is it true bahwa katanya ada artikel yang pernah rilis yang bilang kalau Titi sebetulnya sudah mulai minta untuk Christian untuk membatasi diri tampil atau bekerja sebagai seorang seniman di layar kaca? Mungkin enggak, sebenarnya enggak. Bukan itu, tapi gue ngerti maksud lo adalah dulu waktu awal Titi justru waktu awal sebelum gue jadi artis lah gitu ya, sebelum gue syuting, Titi tuh agak keberatan kalau misalnya gue jadi artis. Dia nggak mau cowok tuh jadi artis gitu. Dia mau cowoknya. Tuh. Sempat dilarang. Ini awal mula. Oke, awal mula. Oke. Ya. Dulu Titi tuh pas gue syuting segala macem, kamu katanya dari Jerman pulang ke Indonesia mau kerja yang benar. Nggak ngomongnya nggak gitu lah. Cuma masih intinya gitu, kok malah jadi syuting. Ya gitu, gue bilang ya why not gitu, gue cobain aja. Apakah itu akhirnya juga lo akhirnya hidup di dua dunia, menjalani keartisannya? Kodok dan iya, gue amfibi. Pengusaha juga, sama. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi emang kurang lebih seperti itu. Gue menekuni dua bidang ini, tapi memang lately di entertainment ini ya gue slow lah gitu, karena emang bukan itu yang gue pursue. Tapi ketika ada tawaran, ada sebuah project yang menarik dan aku lihat ya why not gitu. Oke. Kan Christian ini IT guy. Boleh dong kita ngintip ya tahun 2024 kayak apa sih perkembangan IT dan dunia digital? Oh gila, ini berat banget pertanyaannya. 2024 berat banget tapi I see that sparkle in your eyes. Kalau 2024 gitu ya, di dunia kalau menurut aku balik lagi sebenarnya and go on gitu. Blockchain, tapi balik panjang lagi. nih. Blockchain. Secara sederhana dan singkat? Secara sederhana, AI itu jelas. AI itu pasti, tapi gini bahwa kalau sekarang kita misalnya di IT gitu ya, kita ada foto, kita punya identitas, kita punya apa tuh gampang dipalsuin karena misalnya fotonya Luna. Tiba-tiba kesebar di sosial media. Orang bisa bilang, oh ini foto Luna, sebenarnya nggak bisa diedit apa segala macam. Kita nggak pernah tahu ini barang ini unik atau enggak. Bahwa ada identity gitu, ada unik. Nah di IT biasa-biasa gitu, misalnya gue punya dompet. Ini kan sekarang dompet, ini dompet gue. Tapi kalau misalnya gue lempar ke situ, ya orang bisa tahu itu dompet gue karena the only one dompet gue. Tapi kalau misal digital, ini kan bisa gue copy paste. Gue bisa kasih lo semua bilang, gue punya dompet. Dompet jadi yang sama, tapi siapa yang punya yang asli, yang beneran, yang unik objeknya. So you can have a little bit of that share. So blockchain is it's a bit complicated. Sangat complicated, tapi intinya adalah file atau data digital orang besok-besok bisa punya unik. Kayak kontrak. Kontrak kalau misalnya kita tanda tangan digital unique ID, ya udah kontrak ini real. Orang mau nipu nanti dicek belakangnya, ini kontrak yang copy paste-nya doang. Intinya gitu lah, gue susah jelasin. Tapi seru. Iya seru. Kayaknya kalian sudah pernah membahas ini, ya kayaknya karena dia udah, oke, I got it. Besok gue tinggal tanya Luna aja. Kalau blockchain ya, itu sebenarnya udah dari berapa tahun yang lalu sih. Tapi ya mungkin yang sempat heboh kemarin kan salah satunya adalah kalau di entertainment tuh NFT lah ya. NFT. Tapi sebenarnya gitu. Tapi kalau kemarin itu because mungkin karena pandemik jadi bubble ya. So some people take advantage of that. Jadinya banyak yang nipu, banyak yang jadi bubble harganya, jadi apa gitu. Tapi sebenarnya the idea and the concept sama teknologinya itu benar gitu loh. Cuma dipakai orang buat muterin duit doang. Iya. Pertanyaan nakal dari netizen. Pendapatan dari bisnis atau dari sebagai aktor, mana yang jauh lebih tinggi, Tian? Ya karena aku syuting nggak sesering itu juga, ya pasti lebih tinggi dari sisi yang satunya. Gitu. Jadi dari sisi bisnis ya. Jadi tergantung sebetulnya waktu dan tenaga yang dicurahkan ke bagian mana begitu ya. Luna sendiri, kan Luna juga ada pengusaha, aktris gitu.
Do you agree with that? Bahwa sebetulnya bukan masalah nggak bisa hidup hanya dari sekedar aktris aja, tapi lebih kepada bagian mana kita fokus dan mencurahkan energi. Sebenarnya gini sih, nah masalahnya downside-nya you as a celebrity gitu itu ada downside-nya, ada yang namanya momentum yang tadinya tinggi jadi turun gitu loh. Kayaknya dalam semua bidang tuh almost the same lah gitu. Karena ya namanya hidup ya ke depan pasti kan pergeseran zaman segala macam. Tapi kalau bisnis itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan pada saat kita punya momentum sebagai seorang ya pekerja seni lah seperti sekarang entertainment industry ini ya pasti lebih gede saat ini sebagai seorang seniman atau seorang Luna Maya lah gitu. Karena apa? Mempunyai apa ya influence yang gede, of course banyak orang yang pengen tap in. So the money comes really, I'm not saying easy ya, tapi at that time tuh jadi banyak yang mau tap in. Nah kalau bisnis kan you have to groom, you actually have to work to make it work gitu loh. Itu yang sebenarnya jadi pengusaha tuh nggak selalu jaminan bahwa you always have more money. Tapi kalau misalkan itu berhasil, I mean you know gitu kayak di awal pasti kan kita harus you know menggrooming bisnis kita sampai akhirnya itu jadi dan kita baru mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Ya syukur-syukur itu bisa menjadi kayak ibaratnya gini lah, kalau misalnya lu dapat callingan syuting gitu ya, next lu dapat callingan syuting, dibayar duitnya gede. Kalau misalnya ngerjain bisnis, lu mesti 5 tahun, 10 tahun kerjain dulu, baru di tahun ke-7, ke-8-nya itu baru yang berasa yang baru enaknya gitu. Kalau jadi artis kan ibaratnya kalau misalnya kita rajin setahun, tahun depannya kita udah terkenal, udah bayarannya udah lebih tinggi ibaratnya gitu. Tapi kalau bisnis harus. Tapi gitu. kalau sebagai ini kan kita yang datang face-nya ini, bisnis juga kita, tapi we don't need to sell dentuman lagi heboh, anytime, ulet aja bisa gitu. Ya, I mean in every business kurang lebih sama lah. I think it's not kayak oh jadi artis lebih enak, jadi bisnis ini enggak. Semuanya sama usaha dan kerja keras kok. Semuanya sama usaha dan kerja keras. Untuk Bianca, apa yang kamu pelajari dari melihat perjalanan kakak-kakakmu yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik? Tadi kan kita membicarakan mengenai momentum, perjalanan karir, betapa panjangnya karir mereka. What have you learned from them? Well, a lot, but like what I really like about them simply is that mereka udah umur segini nih, tapi they still welcome sama umur aku and like I want to be like them when I grow up gitu. Kayak aku pengen I don't know soal usaha, cuman ya for now berkarya aja dulu. Cuman like itu juga usaha loh sebagai kamu sebagai seniman dan itu tuh juga you're a businessman juga, you're entrepreneur juga, tapi memang bidangnya ya yang dijual diri kita sendiri. Iya. Oh iya. And how to manage that is also a strategy. Tuh. Iya. Entrepreneur, you're a young entrepreneur, my darling. Yes. Ya. Sekarang kita pengen tanya pendapat yang sedang beredar, yang lagi seru perbincangan di sosial media adalah Playing that. Bukan. Cari pasangan katanya harus setara. Aku pengen tahu nih pendapat anak muda. Itu lagi banyak nih diskusinya. Harus setara. Setara dalam financial background, setara dalam kehidupan, harus equal. Bibit bebet bobotnya harus setara. Pendapatnya Bianca yang udah mengernyitkan dahinya sebelum pertanyaannya selesai. Do you agree? Kalau me personally, I don't really like have to, dia harus kayak gini. If I like him, then I like him. Okay. Ini anak Simply sekarang nih. Kan simple aja. Iya. Kalau yang udah mau agak lebih ini udah checklistnya banyak nih. Masih banyak waktu ya aku. Exactly. Feeling ya. Feeling. Yang maju duluan, feeling. Kalau Papa Christian deh yang sudah. Tadi maksudnya setara tuh dalam hal ini apa? Bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot tuh apa sih? Kayak bibit itu datang dari latar belakang keluarga yang sama, kebudayaan sama, ras sama, iya, agama sama, iya, kayak gitu-gitu strata ya? sosial sama, oh gitu, status ekonomi sama. Oh, gitu ya. Kalau Interesting gue, ya. Iya, lagi rame katanya di Gitu. TikTok. Bianca kan ngobrol dari sisi dia masih setengah umur gue. Iya. Udah punya bini, udah 20-an tahun gitu, jadi gue bisa
ngasih Iya. tahu, oh seharusnya gitu. Gitu. Nah, Kalau bisa gue bilang sebenarnya not necessarily, tapi at certain points yes. oke. Yang gue bilang not necessarily itu apa? Kalau gue sebagai cowok ya, nanti cewek mungkin beda. Ini gue Yeah, perspektif yeah, cowok yeah. bahwa financial menurut gue nggak. Oke. Gitu. Gue selalu urusan itu gue nggak lah gitu. Tapi yang harus iya itu dari segi culture. Culture tuh dalam artian bukan maksudnya gue suku apa dia suku apa, bukan. Tapi bahwa kita bisa sama-sama mengapresiasi sesuatu apa. Oke. Gitu ya. Sesimpel urusan musik. Ini hal yang paling simpel misalnya. Musik, misalnya gue suka musik rock, Titi nggak suka banget. Pokoknya musik gue sama Titi tuh bertolak belakang. Tapi itu bukan bahaya banget atau bukan kayak red flag, no. Tapi kadang-kadang ya gue nggak bisa ngajak nonton konser yang musik yang gue suka, dia nggak mau. Begitu juga ketika dia selalu ajak-ajak gue, ayo dong suami ikut dong ini, gue nggak demen musiknya. Iya, iya. Kadang-kadang di situ jadi sesuatu yang kesannya kok nggak kompak atau apa gitu, dan ya begitulah. Dan berikutnya juga harus bisa tadi mengapresiasi sesuatu yang sama. Kita harus bisa ketawa di jokes yang sama. Kita juga bisa harus marah atau nggak terima keadaan yang sama. Itu jauh lebih penting buat Itu kamu. jauh lebih penting. Jadi setara ketika misalnya kita ngeliat sesuatu yang nggak benar, misalnya buang sampah sembarangan misalnya. Oh menurut pasangannya nggak apa-apa, menurut gua oh itu jangan. Nah itu agak susah. Itu berarti kan culture ya. Kan culture, misalkan kebersihan itu utama, yang Hal-hal satunya simpel enggak seperti itu gitu. Jadi urusan mengapresiasi sesuatunya itu harus sama. Tapi kalau yang tadi kayak ras belakangnya apa, financial atau keluarga strata sosial atau menurut gua bukan itunya sih. Oke. Baby, you're talking about me? Oh, okay, you're asking me. Interesting ya. Aku setuju sama Tian sih. Kayaknya tapi kan kalau yang penting menurut aku gaya komunikasi dan cara melihat sesuatunya itu harus punya setara tuh balance lah gitu. Sama kayak Tian, kalau misalkan dia nggak suka same joke, ya we have to understand each other same joke gitu. Aku sih gimana ya? Lebih kalau yang penting panjang ini panjang banget. Ini di sini Luna yang santai kita bisa lihat ya bahwa sebetulnya she tends to take everything so easy. Bener gak sih, Lun? I'm actually a very easy person gitu. Lu tuh kayaknya dalamnya laki deh, cuman casingnya doang perempuan. Bener. Iya loh, dia tuh woles banget, bro. Balik ya kita ya. Oh yes. Kita mau lihat ada satu artikel mengenai Luna Maya, saking santainya, benarkah bahwa Luna juga pernah berucap, perbedaan umur itu juga nggak terlalu jadi hal yang masalah buat Luna. Tuh. Ini tau nggak? Let's talk about this ya. Let's talk about this. Hai. Kenapa perempuan lebih tua terus jadi diomongin? Nah itu gue setuju. Itu double standard banget. I agree. Double standard banget. Oh. Kenapa kalau laki-laki yang lebih tua terus perempuannya lebih muda, it's okay. Bahkan menentukan laki-laki itu okay? dianggap keren karena punya pacar lebih muda. Dan siapa yang bilang itu oke? No, I wanna know. Ada siapa yang bilang memang Iya. patokan dan pakemnya kalau berumah tangga, kalau berhubungan, cewek harus lebih muda dibanding cowoknya. Di mana ada itu? Iya, Kenapa betul. cowok boleh dan cewek nggak boleh? It's so double standard. Yes. Sama halnya misalkan ceweknya lebih berpenghasilan dibanding cowoknya. Kenapa cewek nggak boleh? Kenapa cowok harus selalu di atas gitu? Kayak what was the reason? Kan yang penting balik lagi setara dalam pemikiran, setara dan dua-duanya menerima, dua-duanya juga bisa appreciate. Ada kok yang jadi suami yang rumah tangga, istri yang kerja. Kenapa orang yang nyinyir? Merekanya oke, merekanya menerima, dan di mana ada patokan bahwa secara di dalam buku dan aturan bahwa perempuan itu harus lebih muda daripada laki-lakinya. Yeah. I wanna know di Iya. mana. Itu kayaknya budaya patriarki yang memang sengaja didengungkan oleh laki-laki juga nggak sih? Exactly. Karena ya Christian Okay, kayaknya so sudah you wanna siap. Ya, justru gue on this specific topic, gue juga sependapat sama Luna gitu. Tadi apa dibilang gap umur dipermasalahkan. Iya. Kenapa misalnya Luna umur sekian pacar sama umur lebih muda gitu? Menurut gue ya, kayak
wow Luna best gitu. Kenapa dia bisa dapet yang lebih muda? Pikir dong kenapa dia pilih gue, nggak kenapa yang lebih muda. Exactly, itu yang mau gue sorry ya, nih gue mau menyampaikan sesuatu gitu ya. Maksudnya sorry ya, ini bukan arti yang jelek, bukan apa, tapi kita lihat bahwa kalau misalnya emang cewek udah berumur, dia biasa kan dapetnya yang way up, lebih tua gitu. Naiknya ke atas lagi. Naiknya ke atas lagi gitu. Karena apa? Yang muda-muda maunya yang setara dia atau yang Ke bawah. ke bawah. Biasanya gitu cowok. Iya, iya. Tapi on specific cases kayak Madam Luna ini, itu anomali, Iya, itu anomali. Dan menurut gua sebagai cowok yang gua melihat itu good gitu. Oke. Bahwa A trailblazer. dia masih atraktif. Yes. To all ages-nya, ini gue beneran. To all ages gitu. Iya, iya betul. Berarti kita sudah lihat ya kekesalannya Luna. Karena Gue nggak kesel, Bo. Gue cuma nggak. Lo gue belain ya. Iya, I know, thank you. Enggak, I'm on your side karena Yeah. adikku juga menikah dengan laki-laki suaminya yang jauh lebih muda. Jadi awal-awal Iya. juga merasakan tuh sentimen itu tuh I get it. Nggak, tapi kan sentimen itu digiring dengan pertama, ya sorry banget ya, media. Karena kenapa media mengangkat itu? Karena ada perspektif patriarki itu yang memang sudah didengungkan bertahun-tahun, beratusan tahun, sehingga itu menjadi hal yang normalnya tuh begini. Tapi di mana ada, ibaratnya kalau kita bicara undang-undang, yang benernya itu umur laki-laki harus lebih tua dari perempuan dalam menjalin hubungan. Iya. Itu kan nggak ada. Why cowok umur 60-70 tahun menggandeng umur 20 tahun itu menjadi oke aja, Iya. keren gitu, gua kaya gitu. Kayak Sementara kalau dibalik perempuan umur 60 Gua pacaran sama cowok umur 30, kenapa masyarakat mencibir gitu? Nah, Ya. itu kan double standard jadinya. I don't Oke. think it's, nah, tapi aku rasa dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, digital, it's already changing gitu. Yeah. Yang kayak aku ternyata banyak banget kayak komen, aku juga sama suamiku lebih gini, aku juga gini. Yang speak up itu jadi lebih banyak dan ternyata di masyarakat tuh juga banyak yang ngalamin, jadi sehingga nggak menjadi suatu hal yang patokan lagi gitu loh. Cuman Luna Maya memang cuma satu, jadi yang diomongin ya cuma satu. Iya, itu betul. Iya kan? Benar. Iya. Tapi are you happy now? Amin, insya Allah. Oh, I'm so happy for you. Awas lo kalau undangan gak duluan ke gue. Wow, MC ya, Bo. MC pasti. Oke, 2023. How would you describe tahun 2023 ini? Mulai dari Me, Bianca. interesting, fun, lots of new experience, new people, and yeah, basically it's a good Gila, year. udah end year aja ya. Iya. Cepet ya? Iya, gue juga Kacau. ngerasa tahun cepet banget loh. Cepet banget. Kayak gue merasa kemarin baru New Year ya, tahun baru gue di Singapura sama keluarga, sama family, ngeliat kembang api segala macem. Kayak udah next month ya, kita mau tahun baruan lagi ya, about next month lah gitu. Gue ngerasa 2023 buat gue itu very fast, too many things yang I did, gue kerjain segala macem, sehingga gue nggak merasa being present, kayak cuman lewat, tapi gue nggak ngerasain secara bener gitu. Jadi ya gue mau a bit slowly lah, slower di 2024 sih. And you? Queen For of the Moon? me, to be honest, it's a very tough year for me. Really? Yes. Tough as in? Nobody knows, but Really? yeah. People only see like, oh kayaknya seru gitu. But to me, 2023, it's so freaking tough for me. In what way? And work and everything. Tapi not on the personal life. Personal life, I think manageable lah gitu. Tapi lebih di kerjaan, lebih di apa, it's tough. Tapi personal juga sih, tapi not on the romance side ya kayaknya. Tapi it's such a big learning lesson, sebenarnya dari tahun lalu sih sampai sekarang. Such a big learning lesson yang I learn banyak hal yang kayak dang gitu. But the good thing, I manage dengan oke gitu. You strive through I it. strive, but it's just not open in the public aja kan. Nah kadang-kadang gitu, kadang-kadang jangan selalu tertipu dengan apa yang kita pikir di social Iya, media. gue agak kaget loh. Kaget kan? Kaget banget. I don't know why I talk about this. Biar lebih lega lah. Kan Gitu. karena lo tanya gitu, dan ini udah mau tahun baru lagi,
it's been a tough year for me. Tapi I cannot wait 2024 nih. Yes, semoga menjadi tahun yang lebih baik. Pasti, untuk semuanya. pasti. Luna, thank you so much for sharing. No, thank you so for having us. Yes, good luck untuk Panggonan Wingit Yeah, 30 November premiernya. Tian, salam buat Titi. Disampaikan Dave nanti. Yes, Bianca hello, Bianca goodbye. Goodbye. Bye everyone.